Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fatima yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan kepada teman-teman. Selamat menyaksikan video kami kali ini. Kali ini kami dari kelompok 6 dengan presentasi metode-metode ilmiah. Saya Asep Fahrizal dan dilanjutkan nanti dengan Murniani Zufri. Sebelum kita masuk kepada metode-metode ilmiah, kita harus tahu apa itu ilmu dan apa itu metode ilmu. Ilmu adalah apa yang kita ketahui, sedangkan metode ilmu adalah bagaimana kita dapat mengetahui sebuah objek pengetahuan. Jadi jelas di sana berbeda metode ilmu dan ilmu itu sendiri. Metode-metode ilmiah dalam epistemologi Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, metode observasi atau dikenal dengan tajribi. Kemudian yang kedua, metodologis, burhani, yaitu untuk objek-objek yang non-fisik. Dan yang ketiga adalah metode intuitif atau irfani yang tujuannya untuk objek-objek non-fisik dengan cara langsung. Yang pertama, metode observasi atau tajribi. Metode ini berfokus pada metode indrawi, jadi yang dikuatkan adalah indrawinya. Nah, oleh karena itu, metode ini yang berkaitan dengan pengamatan indrawi dan sangat cocok untuk meneliti objek-objek fisik. Contohnya, seperti kita mengamati pengetahuan tentang laut atau tentang warna laut. Nah, ini cocok dikaji atau menggunakan metode observasi. Namun, menurut Ibnu Haytham dalam kitabnya Al-Manazir, bahwasanya metode ini membutuhkan bantuan metode matematika atau menurut Leibniz sebagai kalkulasi. Artinya, metode ini tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Karena dengan kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh metode ini. Seperti yang telah kita sampaikan dan kita ketahui bersama, bahwasanya metode ini menggunakan indrawi yang tentunya setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam segi penglihatannya. Contohnya, ada yang bisa menerima atau melihat dengan jelas, atau ada yang juga tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, ini yang akan mempengaruhi dari pengetahuan tersebut yang bersumber dari indrawi atau penglihatan. Kemudian, dalam mahakaryanya, kelemahan pandangan mata seperti jarak, posisi, dan transparasi keburaman, lamanya memandang, dan kondisi mata. Ini juga ditambahkan oleh Ibnu Haytham dalam mahakaryanya tersebut. Selanjutnya, di tempat lain juga metode ini disempurnakan dengan menggunakan alat bantu berupa observatorium oleh para astronom muslim. Kenapa? Karena seperti halnya kita ingin mengetahui tentang sebuah pena, maka pena tersebut akan menjadi bias pengetahuannya ketika kita terus menggunakan alat-alat observasi lainnya. Contoh, umpamanya kita melihat pena berwarna abu-abu. Ketika kita sudah menggunakan alat bantu lain seperti mikroskop dan sebagainya, maka abu-abu itu sendiri perlu kita ketahui kembali. Selanjutnya, yang kedua adalah metode demonstratif atau metode burhani. Nah, ini adalah objek-objek ilmu yang bergeser dari objek fisik yang tadinya fisik, yaitu dengan objek metode observasi. Kemudian metode demonstrasi ini objeknya berupa objek non-fisik. Metode demonstratif ini merupakan pergeseran dari metode observasi yang tidak lagi begitu penting, sekalipun terkadang dibutuhkan untuk membantu metode-metode rasional. Metode ini pada dasarnya adalah metode logika atau penalaran rasional, menguji kebenaran dari sebuah pernyataan atau teori-teori ilmiah. Metode demonstratif pada dasarnya adalah metode logika atau penalaran rasional. Nah, ini dengan cara silogisme, yaitu penilaian terhadap suatu pengetahuan melalui premis-premis mayor dan premis-premis minornya. Contohnya dalam pernyataan semua manusia akan mati. Kemudian
Socrates adalah manusia, maka Socrates akan mati. Namun, dalam praktiknya, untuk menentukan sebuah kebenaran pengetahuan melalui penilaian premis-premis minor dan minor, itu tidak semuanya jelas dan tidak semuanya bisa digunakan, dan perlu masukan ataupun verifikasi dan falsifikasi, seperti halnya tadi pada metode observasi. Kemudian Al-Farabi menggambarkan metode demonstratif ini pada 3 hal atau pada 3 manfaat yang bisa dituju menggunakan metode demonstrasi ini. Yang pertama, untuk mengatur dan menuntun akal ke arah pemikiran yang benar. Kemudian yang kedua, untuk melindungi sebuah kemungkinan salah pada pengetahuan. Dan yang ketiga, sebagai alat bantu dalam menguji pengetahuan yang tidak bebas dari kesalahan. Nah, ini Al-Farabi lagi-lagi mengkritisi metode ini dengan catatan 3 hal tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode intuitif. Sesuai dengan namanya, metode ini menggunakan intuisi dan hati. Ini berbeda dengan metode sebelumnya, yaitu metode demonstratif dan metode observasi. Jika metode observasi menggunakan objek fisik, kemudian metode demonstratif menggunakan objek non-fisik, maka metode intuitif ini menggunakan keduanya, fisik dan non-fisik, dan ditambah lagi kelebihannya adalah digunakan secara langsung. Keunggulan metode intuitif dibandingkan dengan metode demonstratif adalah metode demonstratif digunakan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari premis mayor dan minor, sedangkan metode intuitif bisa digunakan secara langsung. Adapun keunggulan dari metode intuitif dibandingkan metode observasi, kalau metode observasi dia harus atau objeknya berupa fisik, sedangkan untuk metode intuitif dia tidak hanya metode dia menggunakan objek non fisik dan secara langsung. Ada 3 kekhasan yang dimiliki oleh metode intuisi. Yang pertama adalah metode ini bisa merasakan secara langsung objeknya, seperti memaknai sebuah kata cinta, maka si objek itu hadir langsung pada dirinya. Dia tidak akan bisa menafsirkan atau memberikan pengetahuan tentang cinta tanpa dia merasakan langsung apa itu cinta. Kemudian yang kedua, ini adalah dia bisa menghadirkan objek langsung pada dirinya. Nah, inilah kenapa berbeda dengan metode observasi atau metode demonstratif. Jika metode observasi itu hanya mengamati berdasarkan lambang-lambang ataupun gambar ataupun bentuk fisik, sedangkan untuk metode intuisi dia bisa merasakan langsung dan masuk hadir pada dirinya. Kemudian yang ketiga adalah metode ini dapat dilihat dari apa yang disebut oleh penulis, yaitu sebagai pengalaman eksistensial. Nah, ini pengalaman eksistensial ini menurut Iqbal dan Bergson cenderung meruang-ruangkan objeknya dan mengukurnya dengan ukuran-ukuran yang homogen. Kecenderungan akal untuk menghomogenkan objek-objeknya ini membuat akal seringkali melakukan generalisasi sehingga sering mengabaikan partikular objek tersebut. Inilah yang membedakan metode intuitif dengan metode-metode lainnya. Nah, masuk pada masalah objektivitas dari semua metode ilmiah, metode yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya jika kita seringkali mendengar ada ungkapan kalau mau benar harus objektif atau ilmu harus bersifat objektif dan universal. Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya adalah objektif adalah sesuai dengan kenyataan, karena objek tidak hanya fisik tetapi juga non fisik. Maka semua ilmu tidak bisa hanya diukur dengan berdasarkan pada objeknya saja, atau memiliki objek atau tidak memiliki objek, tetapi berdasarkan sesuai dengan sifat dasar dari objek yang dimilikinya.
baik fisik maupun non-fisik. Seperti halnya kita melihat pada pengukuran pada suatu bentuk, semakin bentuk benda tersebut semakin kecil, maka kita membutuhkan alat ukur yang berbeda atau alat ukur yang tidak sama. Seperti halnya kita mengukur sebuah meja umpamanya, kita tidak bisa menggunakan alat ukur yang sama untuk mengukur sebuah mikroba seperti itu. Kemudian contoh lainnya ketika kita mengukur pada tekanan udara. Nah, ini semakin luas ataupun semakin sempit suatu tempat, maka alat ukur yang digunakan juga berbeda. Atau yang secara sederhana kita bisa melihat ketika kita mengukur suatu benda atau jarak suatu benda. Ketika benda tersebut memiliki berat yang lebih besar, maka kita bisa menggunakannya dengan kilogram. Tetapi kalau kita mengukur suatu benda yang ukurnya lebih kecil atau lebih ringan, maka kita tidak bisa menggunakan gram di sini, tetapi kita menggunakan alat ukur lainnya. Jadi, tidak hanya pada objek-objek fisik yang memiliki objektivitas seperti pada pelajaran-pelajaran eksak contohnya, akan tetapi sains pun tidak akan terbebas dari subjektivitas. Kemudian kita tidak dapat menolak status ilmiah ilmu-ilmu non-empiris seperti filsafat dan metafisika yang hanya sulitnya mencapai objektivitas pada bidang-bidang tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Murniati Jufri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Mas Asef Fahrizal. Di sini saya akan menyampaikan terkait upaya mendekati kebenaran menurut Mulyadi Kartanegara dalam bukunya Menyibak Tirai Kejahilan. Nah, Mulyadi Kartanegara membahas beberapa jalan yang bisa ditempuh untuk mendekati atau menghampiri kebenaran. Ada 3 jalan, yaitu yang pertama melalui jalan empiris, lalu yang kedua ada logis, dan yang ketiga ada transenden. Nah, yang pertama melalui jalan empiris ini berkaitan dengan indrawi. Ada juga yang mengaitkan ini dengan metode observasi yang didasarkan pada aspek penglihatan. Nah, di sini ada salah seorang ilmuwan muslim di bidang fisika yang mencoba atau melalui metode ini berdasarkan metode empiris yang mengkaji terkait penglihatan. Nah, beliau adalah Ibnu Haytham. Nah, Ibnu Haytham membahas terkait ilmu optik dalam kitabnya Al-Manazir, yang kemudian menemukan ada beberapa kekeliruan-kekeliruan dari penglihatan atau mata manusia. Nah, menurut beliau ada 8 kekeliruan yang perlu kita ketahui sebelum kita menempuh jalan atau melalui jalan yang benar yang lainnya. Jadi kita perlu mengetahui lebih dulu nih mana jalan yang kelirunya untuk kemudian mengetahui bagaimana jalan yang benar yang akan dilalui. Nah, 8 kekeliruan tersebut adalah yang pertama, kekeliruan jarak objek yang terlalu jauh. Nah, kemudian yang kedua, kekeliruan karena posisi objek yang terlalu jauh. Yang ketiga, kekeliruan karena pencahayaan yang terlalu terang. Yang keempat, ada kekeliruan karena objek yang dilihat itu berukuran terlalu besar atau bahkan terlalu kecil. Nah, yang kelima, kekeliruan karena ada keburaman. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, kekeliruan karena transendensi yang terlalu kuat. Lalu yang ketujuh, kekeliruan karena terlalu lama memandang. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah kekeliruan karena mata yang mengalami kerusakan. Nah, itulah 8 kekeliruan menurut Ibnu Haytham. Nah, lalu bagaimana caranya agar mata ini bisa memandang objek yang bisa dikatakan untuk mengatakan bahwa objek yang kita lihat itu mendekati kebenaran. Nah, ada beberapa syarat yang diungkapkan oleh Ibnu Haytham. Yang pertama, saat mata kita memandang sebuah objek, dia harus searah atau sejarak
memiliki garis lurus dengan objek yang dipandang, dan tidak boleh ada hambatan atau ada benda lain yang menghalangi objek yang kita pandang tersebut. Kemudian yang kedua, mata kita bisa melihat objek apapun jika ada jarak, tapi jarak tersebut tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Karena objek yang terlalu dekat dengan mata kita, itu objek yang tadinya bisa dilihat, jika terlalu dekat dan menempel di bola mata, maka objek tersebut menjadi tidak terlihat atau tidak bisa dilihat. Nah, kemudian yang ketiga, mata kita bisa memandang objek karena objek tersebut memancarkan cahaya atau menerima pantulan cahaya dari benda lain, bukan karena mata yang memancarkan cahaya. Nah, pendapat dari Ibnu Haytham ini membantah Aristoteles dan murid-muridnya yang mengatakan bahwa mata bisa memandang sebuah objek karena mata yang memancarkan cahaya, bukan objek tersebut yang memancarkan cahaya. Nah, demikianlah tadi jalan empiris yang ditempuh oleh Ibnu Haytham. Lalu yang kedua adalah jalan logis yang dipaparkan oleh Mulyadi Kartanegara. Nah, jalan logis ini bisa berkaitan dengan sesuatu yang non-empiris. Pengikut jalan ini, mereka meyakini bahwa kepastian dan kebenaran itu hanya bisa diperoleh melalui jalan logis. Nah, jalan logis ini berkaitan dengan pembuktian secara ilmiah melalui metode demonstratif. Nah, berdasarkan silogisme yang kemudian menghasilkan kesimpulan. Akan tetapi, ketika melalui jalan ini ada juga kelemahan-kelemahan yang perlu kita pahami untuk kemudian bisa mengetahui jalan yang benarnya seperti apa. Majid Fakhri mengungkapkan ada 4 kesalahan dari jalan non-logis ini yang disebutnya dengan non-demokratis. 4 kesalahan tersebut adalah yang pertama, dialektik yang mengungkapkan prasangka. Kemudian yang kedua, ada sofistik yang mengungkapkan kepalsuan. Dan yang ketiga, ada retorik. Nah, retorik ini mengungkapkan persuasi. Lalu yang keempat, ada poetik yang mengungkapkan daya khayal. Nah, lebih lanjut lagi, Suhrawardi memberikan contoh terkait kekeliruan berpikir atau logika falasi. Semisal ada premis seperti ini: semua manusia adalah hewan, dan hewan adalah universal. Maka semua manusia adalah universal. Nah, di sini terjadi kekeliruan berpikir, sebab kata hewan pada premis yang kedua itu tidak menunjukkan predikat pada semua premis. Lalu contoh kekeliruan berpikir kedua yang dicontohkan oleh Suhrawardi adalah konversi yang salah. Contohnya, semua warna adalah hitam, karenanya hitam adalah semua warna. Lalu kekeliruan berpikir yang ketiga itu adalah menggabungkan sesuatu yang sebenarnya terpisah. Contohnya ada pernyataan, Nafisa adalah seorang dosen dan baik. Nah, orang akan memahami pernyataan ini bahwasanya Nafisa adalah seorang dosen yang baik. Padahal kata baik di sini bukan berarti bahwa Nafisah adalah seorang dosen yang baik. Bisa jadi kata baik di sini merupakan baik dalam hal yang lain, bukan sebagai profesinya sebagai seorang dosen. Nah, inilah jalan logis untuk mendekati kebenaran yang dicontohkan atau yang dijelaskan oleh Mulyadi Kartanegara. Kemudian lebih lanjut lagi, Mulyadi Kartanegara mengungkapkan satu lagi jalan untuk mendekati kebenaran, yaitu melalui transenden. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa para filsuf mereka mendekati kebenaran dengan akal aktif, kemudian melalui usaha yang keras. Lalu ada juga para nabi yang dianugerahkan intuisi suci.
dan tanpa melalui usaha. Nah, namun keduanya ini, para filsuf, kemudian para nabi, juga melakukan kontak langsung dengan sumber ilmu pengetahuan yang diyakini oleh para filsuf muslim bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah dari Tuhan, dari sesuatu yang transenden yang juga bisa dicapai dengan jalan hati atau intuisi. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan atas apa yang disampaikan oleh saya dan juga Mas Asef Fahrizal. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.